Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi metabolisme part yang ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas anabolisme nih. Nah, yuk kita pelajari. Sebelum kita membahas reaksi-reaksi yang terjadi di proses anabolisme, kita lihat dulu yuk pembahasan pengertiannya. Jadi, anabolisme ini merupakan salah satu dari reaksi metabolisme, di mana reaksi ini merupakan reaksi pembentukan. Di mana kita tahu nih bahwa kalau dikatakan reaksi pembentukan, pasti terjadi sebuah reaksi dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Berbeda dengan katabolisme, untuk anabolisme sendiri ini bersifat endergonik ya. Endergonik itu artinya dia butuh energi. Bersifat juga endoterm, artinya dia menyerap kalor. Nah, kemudian ini contohnya ada asimilasi. Nah, ini asimilasi. Asimilasi merupakan reaksi penyusunan zat organik dari zat yang anorganik. Contohnya adalah fotosintesis. Kemudian di sini juga ada kemosintesis ya. Nah, untuk kemosintesis bisa kita temukan misalnya pada kelompok-kelompok bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi ya. Di sana ada Nitrosomonas, Nitrococcus atau juga Nitrobacter gitu. Nah, untuk contoh yang kedua adalah reaksi polimerisasi atau reaksi penyusunan zat organik dari zat organik itu sendiri ya. Sobat Belajar, kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis yang merupakan contoh dari anabolisme. Nah, kita lihat dulu yuk untuk reaksinya. Jadi, reaksi fotosintesis yaitu 6H2O ya, ini butuh air, kemudian 6CO2 ya, ini butuh tentu saja karbon dioksida yang diambil dari lingkungan melalui stomata. Kemudian dengan bantuan UV atau sinar matahari ya, dan berlangsung di dalam kloroplas akan menghasilkan amilum ya, C6H12O6. Nah, ini dihasilkan dari proses reaksi gelap. Kemudian yang kedua akan dihasilkan 6 oksigen ya, dan dihasilkan dari reaksi terang. Nah, di sini bisa kita lihat nih 6H2O, kemudian ada 6CO2. Ini merupakan senyawa-senyawa yang sederhana. Kemudian akan dijadikan amilum. Nah, ada C6H12O6, ini merupakan senyawa kompleksnya. Sehingga proses fotosintesis ini merupakan salah satu reaksi anabolisme. Nah, untuk proses fotosintesis di sini ada dua proses nih yang akan kita pelajari. Jadi, Sobat Belajar, untuk reaksi yang pertama adalah reaksi terang ya, atau reaksi Hill namanya. Ini berlangsungnya di dalam grana atau di membran tilakoid. Kemudian untuk reaksi yang kedua adalah reaksi gelap, dan tempat terjadinya ini di dalam stroma gitu. Nah, baik grana maupun stroma ini merupakan bagian nih dari organel plastida ya. Jadi, plastida ini merupakan salah satu organel sel dalam tumbuhan yang fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, jadi ada beberapa bagiannya nih. Kalau yang bertumpuk seperti ini disebut sebagai grana. Nah, sementara kalau ruangan-ruangan kosong ini ya, ini disebut sebagai stroma. Tadi kita tahu bahwa di grana ini tempat terjadinya reaksi terang, dan di stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap. Jadi kalau kita lihat nih, berarti untuk proses fotosintesis pertama nih nanti akan menghasilkan oksigen. Nah, berarti oksigen dihasilkan dari grana. Kemudian ada ATP sama NADPH nih. Jadi reaksi terang ini akan menghasilkan tiga komponen ini. Sementara kita tahu oksigen akan dibebaskan ya ke lingkungan, sementara ATP dan NADPH ini akan masuk nih ke yang namanya siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi kedua senyawa tersebut digunakan untuk reaksi selanjutnya. Di dalam proses siklus Kelvin membutuhkan senyawa CO2. Nah, siklus Kelvin ini akan menghasilkan glukosa nih atau amilum gitu. Nah, sementara nanti ATP akan diubah menjadi ADP dan kembali lagi ke grana, serta NADPH akan diubah menjadi NADP+ dan kembali juga ke grana untuk dibuat lagi menjadi ATP dan NADPH. Nah, kita tahu ya bahwa proses fotosintesis itu berlangsung di dalam kloroplas. Bahwa kita tahu bahwa kloroplas itu mengandung sebuah unit penangkap cahaya yang disebut fotosistem. Jadi, fotosistem itu dapat kita temukan pada grana. Ada dua fotosistem nih. Ada fotosistem 1 yang dapat menangkap gelombang cahaya di 700 nanometer. Kemudian untuk fotosistem yang kedua, ini dapat menangkap gelombang cahaya pada gelombang 680 nanometer. Oke,
sekarang kita akan membahas reaksi terang atau reaksi Hill ya. Ini tempatnya ada di grana atau di membran tilakoid ya. Kemudian untuk bahannya ada H2O, UV, dan ada kloroplas. Nah, untuk hasilnya ada oksigen, ATP, dan NADPH. Di sini ada dua reaksi dalam reaksi terang. Yang pertama itu berlangsung secara non-siklik. Yang kedua adalah siklosiklik. Nah, tadi kita udah tahu juga bahwa di grana itu kan ada fotosistem nih yang merupakan unit penangkap cahaya. Ada dua fotosistem. Nah, untuk reaksi dengan siklus non-siklik ini terjadi di dua fotosistem, yaitu fotosistem yang kedua yang menangkap panjang gelombang 680 dan fotosistem satu nih yang menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Nah, kemudian kalau di siklik hanya terjadi di fotosistem satu aja, yaitu di panjang gelombang 700. Untuk tahapannya kalau non-siklik ini adalah fotolisis H2O ya, kemudian ada fotofosforilasi, dan yang ketiga ada reduksi NADP+. Sementara kalau di siklosiklik ini hanya terjadi fotofosforilasi. Nah, untuk hasil reaksi secara non-siklik ada tiga ya, ada oksigen, ada ATP, sama NADPH2. Nah, kemudian kalau yang siklik hanya dihasilkan ATP saja. Nah, sobat belajar, coba perhatikan proses yang terjadi di reaksi terang ini. Yang pertama bisa kita lihat ya, di sini ada fotosistem 2 yang menangkap cahaya pada gelombang 680, sehingga ini yang pertama kali dulu ya. Oke, yang kedua ada fotosistem 1 nih yang menangkap cahaya pada gelombang 700 nanometer. Oke, untuk prosesnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada cahaya matahari nanti ditangkap oleh fotosistem yang kedua. Digunakan untuk proses fotolisis H2O, di mana H2O akan dipecah menjadi setengah oksigen, 2H+ dan 2 elektron. Nanti elektron tersebut akan tereksitasi keluar. Jadi ini jumlahnya 2 dan ditangkap oleh akseptor primer. Jadi tahapannya di sini akan terjadi eksitasi elektron. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, kemudian elektron ini akan melanjutkan proses transfer elektronnya, kemudian menuju ke Peki. Dari Peki kemudian akan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Nah, di kompleks sitokrom ini akan terjadi yang namanya fotofosforilasi, di mana ADP akan bereaksi dengan fosfat dan membentuk ATP gitu ya. Nah, selanjutnya elektron ini transfer lagi ya sebanyak 2, kemudian ditangkap oleh PC atau plastosianin, kemudian melanjutkan lagi transfer elektronnya. Nah, di sini menuju ke fotosistem yang pertama. Nah, kemudian sampai nih di fotosistem yang pertama. Nah, pada saat yang bersamaan ini fotosistem 1 ini menangkap nih cahaya matahari yang sama-sama melepaskan elektronnya, kemudian ditangkap oleh akseptor primer ya, dan kemudian ini akan transfer elektron lagi ke ferredoksin atau FD, dan di ferredoksin ini akan terjadi reduksi NADP+ ya, nanti dengan 2H+ sehingga terbentuk NADPH2. Jadi ini prosesnya adalah reduksi NADP+. Nah, jadi dari mulai fotosistem 2 sampai fotosistem 1 ada 3 jenis reaksi ya, ada fotolisis, kemudian ada fotofosforilasi, dan ada reduksi NADP+. Yang mana hasilnya kita udah tahu, ada oksigen, kemudian ada ATP, dan yang terakhir itu ada NADPH2. Nah, itu adalah jalur dari reaksi secara non-siklik gitu yang warnanya hijau. Bagaimana nih Kak kalau yang siklik? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, kalau jalur siklik itu bertujuan untuk membentuk ATP. Kalau misalnya ATP-nya tuh kurang. Nah, jadi sama nih. Jadi, pada saat itu fotosistem yang pertama akan menangkap cahaya matahari gitu kan. Kemudian terjadi eksitasi elektron. Nah, kemudian ditangkap oleh akseptor primer kembali. Nah, ini beda. Kita belok kiri aja biar membedakan. Nah, nanti terjadi transfer elektron ya. Kemudian akan dilanjutkan ke ferredoksin atau FD. Kemudian elektron akan diteruskan ke kompleks sitokrom lagi. Nah ya, kalau udah di kompleks sitokrom dan akhirnya akan terjadi fotofosforilasi, terbentuklah ATP gitu. Kemudian
kemudian diteruskan lagi ke PC plastosianin ya, dan kemudian dari plastosianin balik lagi ke fotosistem 1. Nah, ini sampai ATP yang diperlukan itu tercukupi gitu. Jadi kesimpulannya untuk hasil dari reaksi non siklik adalah O2 ya, kemudian ATP, kemudian ada NADPH2. Kemudian kalau hasil dari yang siklik ini hanya ATP saja. Nah, sobat belajar, reaksi yang kedua adalah reaksi gelap ya, atau siklus Kelvin. Tempatnya di dalam stroma, kemudian bahannya CO2, ATP sama NADPH2 yang merupakan hasil dari reaksi terang. Nah, sementara kalau CO2 diambil dari lingkungan melalui stomata. Untuk hasilnya sendiri di sini adalah glukosa. Nah, di sini kakak tambahkan ada ADP dan NADP+. Nanti kedua ini akan digunakan kembali di reaksi terang untuk pembentukan ATP dan NADPH. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama itu adalah fiksasi CO2 oleh enzim Rubisco ya. Kemudian yang kedua adalah reduksi PGA menjadi PGAL, dan yang ketiga adalah sintesis glukosa, dan yang keempat adalah regenerasi RUBP atau ribolusa bifosfat. Sobat belajar, berikut adalah proses yang terjadi di reaksi gelap. Yang pertama di sini ada 6 RUBP, 6 ribolusa bifosfat yang merupakan senyawa berkarbon 5. Jadi kalau kita lihat 5 dikali 6 adalah 30 ya. Nah, kemudian akan bereaksi nih dengan 6 CO2. Ada 6 karbonnya. Nah, di sini CO2 akan difiksasi oleh enzim Rubisco sehingga dapat bereaksi dengan RUBP dan menghasilkan 12 PGA. Nah, PGA itu adalah fosfoglyceraldehid yang merupakan senyawa berkarbon 3 di mana fosfatnya menempel di atom C nomor 3. Nah, di sini ada 12, maka jumlahnya adalah 36. Kan sama ya, 30 ditambah 6 adalah 36. Kemudian di sini 12 PGA akan mendapatkan suntikan ATP ya. ATP-nya ini akan menyumbangkan fosfatnya sejumlah 12 fosfat dan akan bergabung dengan PGA membentuk PGAL atau difosfoglyceraldehid. Jadi atom C-nya ada C1, C2, C3 ini menempel di atom C nomor 3 dan atom C nomor 1. Kemudian 12 PGAL akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Di sini juga bersamaan dengan ada 12 NADPH2 ini masuk ya. Kemudian di sini akan menjadi 12 NADP+. Nah, di sini fosfatnya juga keluar. Jadi gliseraldehid 3 fosfat ini sama ya, ini C-nya C3 dan fosfatnya nempel di atom C nomor 3. Nah, gliseraldehid 3 fosfat di sini akan melanjutkan nih ke tahap sintesis, namanya sintesis glukosa. Nah, kita tahu ya bahwa glukosa itu merupakan senyawa berkarbon 6. Maka kita perlu nih 2 gliseraldehid 3 fosfat gitu. Maka di sini ketika 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Nah, di sini kan C-nya 3. Kalau kita kalikan 10 adalah 30. Nah, ini akan dikonversi menjadi RUP sebanyak 6 atau ribolusa fosfat. Jadi C5 atom C-nya nempel di nomor 5 sebanyak 6. Nah, kemudian 6 RUP akan mendapatkan suntikan sebanyak 6 ATP ya. Kemudian di sini ada fosfatnya berjumlah 6. Nah, di sini akan membentuk RUBP. Jadi ribolusa bifosfat itu atomnya nempel di atom C1. Kemudian dia juga nempel di atom C yang kelima gitu. Nah, jadi hasil dari reaksi gelap adalah ada glukosa ya. Kemudian ada, kalau kita tambahkan ada NADP+ dan kalau di sini ada 12 ADP.